Halo, assalamualaikum semuanya. Ya, kita kembali lagi ya di channel saya di Rizky Zulkarnain. Nah, kita sekarang sudah bersama Mbak Laila Mahfudotin ya, Mbak ya. Iya. Disapa Betul. dulu, Mbak. Halo guys. Panggil aja Mbak Laila cantik. Yo, waduh. Aku ini ya dipanggilnya Nikola Saputra aja. Ya, Mbak, ini jadi kemarin saya bikin story kan, Mbak. Bikin story. Saya mau ketemu Mbak Laila, udah kontak Mbak Laila juga kalau misalnya mau tanya-tanya tentang zonasi. Soalnya lagi rame banget tentang zonasi. Nanti dikasih overview-nya dulu, Mbaknya nanti juga menjelaskan sekarang di Kemendikbud itu kayak apa, baru nanti kita bacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, sekarang ini aja, Mbak. Apa kabar dulu aja, Mbak? Dasar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak. Nah, sekarang Mbak Laila itu di Kemendikbud ya, di Kemendikbud. Iya, iso Bego. Guys, Laila sekarang ini menjadi salah satu pegawai negeri sipil di daerah Kemendikbud. Nah, ya saya ini Mbak Laila ya, seniornya Om Zul. iya, seniornya Nikola Saputra ya. Ya, jadi di konten ini kemarin ini Mbak saya udah bikin story tentang yang sedang ramai sekarang di hubungannya dengan Kemendikbud, yaitu tentang zonasi. Kita bisa ada beberapa pertanyaan dari story itu, kemudian Mbak Laila bisa jawab kayak gitu. Sepengetahuannya Mbak Laila, kebetulan juga kalau nggak salah tadi habis ada training gitu ya Mbak ya. Langsung aja Mbak, langsung aja. Barangkali bisa dikasih overview dulu, dikasih penjelasan kira-kira tentang zonasi itu kayak gimana sih sebenarnya. Makasih ya udah dikasih kesempatan. Ini generasi milenial banget yang mungkin apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit memberikan informasi terkait di atas atau pemberi kebijakan itu sebenarnya maunya apa sih kayak gitu ya. Berangkat dari kesalahan kita terkait banyaknya sekolah yang dianggapnya sekolah favorit. Sekolah favorit. Nah, sebenarnya kalau dulu kan kita pengen menciptakan ada namanya satu sekolah yang bisa menjadi teladan atau rujukan bagi yang lain. Di dalam satu ada SD, ada SMP, ada SMA. Itu apa lingkupnya di provinsi atau apa? Per kabupaten. Per kabupaten. Nah, terus kemudian di satu sekolah itu ketika kita sudah penuhi semua entah sarana, entah dari macam guru atau mutunya bahkan itu ternyata akhirnya banyak guru-guru yang bagus akhirnya kan dimasukkan ke situ. Terus kemudian seleksi dari siswanya pun yang berprestasi yang dimasukkan ke situ. Akhirnya, ke sekolah favorit tadi. Ke sekolah favorit tadi. Akhirnya muncul sekolah yang bagus ya bagus saja. Terus kemudian yang lainnya kok malah tertinggal. Sementara PR kita kalau misal lihat pendidikan itu di seluruh Indonesia, wah jomplang banget. Sangat tidak merata. Jangankan antar Jawa dan pulau yang lainnya ya. Orang satu kabupaten kota satu provinsi aja kita lihat kualitasnya masih beda banget gitu. Nah, akhirnya muncullah pemikiran gimana kalau misalkan sekolah ini dibuat dengan pemerataan yang cepat, itu dibuat namanya zonasi. Karena kalau misal kita lingkupnya zonasi, itu nanti akan semuanya gotong royong di satu zona itu. Kalau satu zona, misal ya zona itu kan biasanya terdiri dari beberapa kecamatan. Nah, nanti di situ harus ada yang bertanggung jawab siapa ini sekolah yang menjadi titik pusat zona, dan sekolah ini harus, kalau kita sekarang kan ngambilnya SMA. Nanti yang dari SD, SMP, bahkan yang sekolah luar biasa dan kita punya namanya PKBM, itu dia harus menjadi tanggung jawab sekolah yang menjadi titik pusatnya. Sehingga semuanya itu saling mengontrol, saling menguatkan di lingkup yang kecil. Dari kecil nanti semuanya jadi besar. Yang menarik ini Mbak, yang menarik kan tadi Mbak Laila bilang Kemendikbud ini udah tahu nih datanya kalau misalnya ternyata banyak sekolah yang jomplang, bukan hanya luar Jawa dengan Jawa, tapi antar kabupaten sekolahnya pun sangat jomplang. Lah itu apa sih kira-kira yang dibilang kualitas itu apa standarnya gitu? Kita guys punya namanya 8 SNP, Standar Nasional Pendidikan. Oh, itu memang sudah dirancang udah lama. Mulai BSNP tuh penetapan standarnya tuh 2007-an itu kita ada pertama standar SKL, kompetensi lulusan. Jadi anak ini tuh harus bisa apa dulu. Setelah lulus. Ketika lulus. Makanya kalau misalnya harapannya anak bisa ini otomatis nanti di standar isinya yaitu kurikulumnya harus ada apa. Terus di standar prosesnya kalau udah ada kurikulumnya, misal saklek ini yang harus ada,
Nah, itu penyampaiannya ke siswanya gimana? Iya. Nah, kalau udah prosesnya ada namanya standar guru sama tenaga kependidikan garis miring non kependidikan Iya. ya. Pendidik atau tenaga kependidikan. Jadi dia itu nanti yang istilahnya mendelivery apa yang akan disampaikan melalui metode ini gitu. Jadi Orang-orang yang terkait keguruan, terkait tenaga administrasi, pustakawan segala macamnya itu. Ada lagi namanya standar sarana prasarana. Oh iya. Nah, terus Pokoknya standar 8 itu ya. pembiayaan bahkan. Nah, itu semuanya kalau misalkan sekolah dikatakan bagus mutunya kalau udah memenuhi SNP. Dan dari standar itu, dari 8 SNP itu ternyata ditemukan bahkan di kabupaten itu sendiri banyak yang sangat jomplang. Nah, kita ada namanya evaluasi diri sekolah itu melalui rapor mutu. Ya. Jadi setiap sekolah itu mengisi dibantu sama teman-teman di LPMP di Ya. provinsi. Ternyata banyak sekolah yang tidak memenuhi 8 standar itu karena jomplangnya di standar sarana dan juga standar pendidik, tenaga kependidikan. Sarana dan pendidik. Oh iya benar. Dua standar itu yang bikin kita masih Yang dibilang Mbak Laila bisa. pendidiknya itu udah terpusat yang bagus-bagus difokuskan di sekolah favorit tadi itu ya. Kita breakdown lagi ke dalam. Ya. Di mana ini masalahnya yang pendidik, apakah emang karena tidak merata gurunya atau emang kebutuhan guru sama rasio jumlah siswa atau jumlah rombelnya itu. Ribet banget. Jadi apa ya? Emang intinya itu emang udah ada visibility studinya Mbak ya. Nah, Akhirnya muncul zonasi itu. Jadi kalau misalkan jujur ya, saya pribadi awalnya itu nganggap apa sih ini zonasi ketika saya nggak ngerti. Tapi pas tahu ternyata sedalam itu dan memang benar-benar sudah dikaji, kita main apa ya? Kalau membuat kebijakan nggak sembarang. Nggak sembarang pasti ya. harus ada pengkajiannya. Tapi kita juga terima kasih banyak. Yang buat banyak kritik. semua masyarakat kan ada input yang masuk. Ini ya alhamdulillah nanti kita perbaiki sama-sama. Ya. Terus termasuk yang nanti apa aja kira-kira yang dari masyarakat Ditanyakan sudah ya. menghimpun. Nah ini ayo kita Ya, coba siap. sama-sama jawab. Kalau misal nggak bisa terjawab berarti PR kita. Siap. Lah ini tadi ini Mbak, ini kita tadi sempat ini ya pindah lokasi soalnya ada sound system yang mengganggu. Lah ini Mbak, tadi lupa kalau seharusnya Mbak Laila memperkenalkan diri, saya lupa. Ini Mbak Laila itu di Mendikbud, nanti bisa dijelasin ya Mbak. Di Mendikbud tuh fokusnya apa? Kan kalau nggak salah di bidang SD dan segala macamnya itu nanti bisa dijelaskan. Kemudian ketika saya janjian dengan Mbak Laila kemarin itu juga dijelaskan ada sedikit banyak keterlibatan Mbak Laila dengan zonasi ini dalam artian follow up dan segala macamnya itulah. Itu gimana Mbak? Iya. Kebetulan ya alhamdulillah diamanai sekarang di Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar. Jadi kalau di Kemendikbud itu ada beberapa direktorat jenderal. Jadi direktorat jenderal ini ada yang ngurusin Dikdasmen, pendidikan dasar sampai menengah, Ya. SD, SMP, SMA, SMK dan pendidikan PPK khusus ya. Itu Ya. biasanya yang SLB. SLB. Segala macam. Kebetulan kami di Direktorat Sekolah Dasar. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dibagi lagi ke dalam, ada namanya subdirektorat. Nah, saya di subdirektorat program dan evaluasi. Kerjaannya ngapain guys? Iya. Berarti kerjanya apa itu Mbak? Nah, kalau posisinya kan Ya. analis Ya. pelaksanaan program dan anggaran. Berarti harus tahu sebenarnya pelaksanaan programnya di SD itu kayak gimana, anggarannya juga kayak gimana, mulai dari nyusun perencanaan sampai nanti kita mengevaluasi. Kalau dispesifikan zonasi ada nggak? Ada Kalau keterikatannya nggak? kalau secara langsung nggak ada, karena sih zonasi kita pusatnya langsung ditanganin oleh Bapak Menteri, kemudian ada stafnya dan juga di Direktorat Jenderal Dikdasmennya. Cuman yang pelaksana teknis di lapangan nanti yang akan improve sekolah pasca ada zona-zona adalah kita Direktorat Teknis. Oh, berarti setelah zonasi itu diberlakukan, kemudian ada data evaluasinya, baru tempatnya Mbak Laila yang bekerja Bergerak, gitu. Nah, kembali ke zonasi ya Mbak. Jadi kalau bicara tentang zonasi ini apa Mbak? Ini SMA aja atau kayak gimana Mbak? Kalau zonasi itu semuanya semua jenjang dari SD sampai ke SMA. Nah, cuman kan nggak semua SD di seluruh Indonesia itu dia menerapkan atau mengikuti zonasi. Ada beberapa SD yang enggak. Salah satunya itu adalah SD atau SMP, SMA yang di daerah 3T. Karena nggak mungkin 3T tertinggal. terdepan, terluar. Bukan tertinggal ya, terdepan. Tapi nggak ada tertinggal. Ada kan 3T ya? Karena kita pakai istilah yang positif. Iya sih, benar gitu. sih. Ya. Jadi yang 3T karena kita tahu kondisi wilayahnya
nggak memungkinkan mereka buat harus zonasi. zona-zona, ya udah akhirnya kebijakan tersebut tidak. Kemarin kalau nggak salah itu sempat dengar-dengar tentang zonasi itu juga langsung dari Pak Mendikbud. Itu juga latar belakangnya mencontoh sekolah di luar negeri, Mbak. Itu benar nggak sih, Mbak? Emang luar negeri udah menjalani itu dan terbukti sukses nggak sih kayak gitu? Nah, pernah lihat yang ini nggak guys? Apa? YouTube-nya di sekolah di Finland. Kenapa Finland itu meraih Jadi best? peringkat satu pendidikan terbaik ya, Ya, Mbak? karena kita kan ada namanya PISA, jadi kayak assessment untuk semua pendidikan yang ada di dunia. Nah, Finland itu termasuk the best. Ketika ditanyain anak-anak itu sekolahnya kemana gitu, apakah di sini ada sekolah favorit? Malah mereka bilang gini, sekolah favorit kalau di kita sekolah favorit itu ya sekolah yang dekat dengan rumahnya. Oh gitu, Mbak. Tahu Itu kan? bener Beneran, makanya itu saya pengen kuliah dan pengen di ngelihat Finlandia. di sana kayak gimana. Ya doain aja ya. Amin. Mbak, berarti ini targetnya ke Finlandia ya, Mbak, yang S2 itu ya. Insya Allah UK. Iya. Oh ya, siap. Nah, sekarang langsung aja coba kita masuk ke pertanyaan yang di story. Yang pertama ya, Mbak ya. Ya. Yang pertama ini dari Ain Nur Roifa. Ini dia juga kalau nggak salah guru juga, Mbak. Guru juga. Lah, dia tanya sebenarnya alasan utama adanya zonasi itu apa? Apa hanya untuk menghilangkan statement sekolah favorit aja? Kayak gitu. Halo Mbak Ainur, Iya. terima kasih pertanyaannya. Oke, guys. Nah, jadi gini Mbak, kan kita punya PR itu banyak. Nah, salah satunya yang paling krusial itu pemerataan pendidikan, Mbak. Nah, kalau misalkan banyak orang yang bilang, kenapa sih kok nggak diratakan dulu mutunya? Kenapa sarpras di semua sekolah itu Iya. dibagusin dulu, baru ada namanya PPDB zonasi gitu. Nah, padahal Mbak kalau kita lihat pemerataan peserta didik, anak-anak yang pintar atau dianggapnya yang belum terlalu pandai itu juga penting, Mbak. Itu adalah salah satu bukan tujuan apa ya, itu cuman salah satu langkah supaya pemerataan itu bisa dilakukan. Sekarang bayangkan gini, kalau misalkan kita nunggu sekolahnya bagus dulu, terus kemudian baru muridnya diratakan kayak gitu, itu nanti tetap anak-anak yang pandai atau yang berprestasi di sekolahnya juga sekolah yang bagus dan tidak ada istilahnya gebrakan atau kritik dari semua pihak gitu, karena Pak Menteri kan pengennya ekosistem pendidikan. Nah, kalau misal di satu zona itu sudah terbentuk ya, zona A, Zul kecamatan apa? Suko Suko ya. Misal kecamatan Suko. Ya. Nah, Tapi lahir di California, Mbak.